janganlah engkau merasa aneh, merasa heran. Wuku al-aqdar. Wuku artinya terjadi. Apa yang terjadi? Aqdar, keburukan-keburukan, masalah-masalah, kekacauan-kekacauan, termasuk gempa fisik, gempa alam, yang paling bahaya gempa pikiran. Ya, itu sama. Ya, jangan merasa heran kenapa di dunia ini masih ada masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Madumta fi hadhihi dar. Selama engkau masih di dunia ini, jangan merasa heran. Karena ini bukan surga. Ya. Kalau ini surga, pasti nggak ada masalah. Ini di wajahnya ada masalah semua nih. Nggak ada. Anak kecil aja ada masalah. Anak kecil hilang pulpen masalah, mending nangis dia. Kalau kita kehilangan pulpen, santai aja. Ya, beli lagi yang baru. Anak kecil kehilangan penghapus, pusing deh. Tapi ketika umur bertambah, bagi dia itu masalah kecil. Ya, maka orang-orang yang panik dengan masalah itu orang yang hatinya masih kecil, ruhnya masih anak-anak, walaupun tubuhnya sudah menua karena tidak dididik. Maka ruh ini mesti dididik, kolbu ini mesti dilatih. Fa innaha, sesungguhnya dunia ini, ma abrazat, tidak akan pernah menampakkan illa, kecuali ma huwa, apa yang dia mustahiqun wasfiha, mustahiqun wasfuha, yang pantas menjadi karakternya. Karakter dunia apa? Keburukan. Dunia itu bahasa Arab artinya lawan dari ulya. Dunia berarti rendah. Dunia berarti masalah. Karena dia rendah, dia hina, dia masalah, dia akan selalu mengeluarkan masalah. Itu dunia. Maka jangan pernah mengawinkan kolbu dengan dunia. Cukup tubuh kawin dengan dunia, kolbu tidak boleh kawin dengan dunia. Jangan pernah masukkan nama-nama dunia. Dunia itu apa aja isinya? Rumah, mobil, motor, pasangan, kerjaan. Jangan masukkan kolbu. Sekali masuk ke dalam kolbu, kata Rasulullah, ta'iba abdud dinar, orang ini kualat. Ta'iba, dia akan lelah sepanjang hidupnya. Jadi kita boleh capek fisik, jangan capek kolbu. Ya, ini ada yang capek-capek pulang kerja masih mau ngaji. Ya. Ini hari apa nih Pak? Senin ya. Sama, saya kan juga kerja, saya juga masih ngajar. Ya. Hari ini karena yang datang guru-guru, maka saya lah yang nyetir. Ya, kecuali tadi ya, pas datang ke sini udah nggak kuat. Nguap lu, ngantuk lu. Karena tadi siang saya masih ngajar, tapi kita nganter. Tapi nikmat. Pengorbanan itu nikmat. Capek lelah itu nikmat. Ya, jadi orang yang nggak pernah kelelahan itu hidupnya nggak nikmat. Ya, jadi nikmati Pak perjuangan-perjuangan itu. Nikmati lelahmu berkhidmah. Di dalam lelah itu nanti ada rasa. Coba orang yang tidak pernah tahu nikmatnya satu teguk air, puasa. Nanti ketika azan, dia merindukan satu teguk itu. Bener gak? Ya. Orang yang masalah terus di rumahnya udah pisah beberapa waktu, nanti ketemu lagi. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Ya. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha. Dunia itu apa isinya, itulah yang keluar. Mungkinkah gelas isinya air hitam kopi, keluarnya teh? Mungkin enggak? Dalamnya putih susu, keluarnya kopi? Mungkin enggak. Ya, enggak keluar dari kopi, karena kopi antum pada seneng wajahnya kan. Wajahnya udah hitam-hitam kayak kopi. Apa isinya itu yang keluar. Sama, ini isinya apa, itu yang keluar. Maka orang yang senangnya rumah, ngomongin rumah mulu,
Orang senangnya mobil, ngomongin mobil terus. Senang duit, ngomongin duit terus. Senang lawan jenis terus. Apalagi sesama jenis, ngeri Pak. Ya. Tapi kita nggak boleh benci sama mereka. Kita hanya benci perilakunya. Karena dia sendiri sebenarnya benci dengan perilakunya. Tapi dia mau keluar dari kondisi itu, dia bingung. Oleh karena itu jangan pernah membenci pemaksiat. Benci saja maksiatnya. Karena suatu saat jika kita membenci sesuatu, siapa tahu nanti kita ditakdirkan melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah terbayang kebencian kepada sosok. Kualat nanti. Nanti takdir itu berputar. Nggak ada takdir nggak berputar. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Itu hari itu takdir akan Allah putar. Suka-suka Allah yang muter. Kan kudrat iradatnya suka-suka dia. Hatta kita sendiri nggak sanggup mengatur diri. Ya, coba uban udah keluar nggak bisa ditahan Pak. Pengennya kan nggak ada ubannya kan. Wawajibun na'atiha atau wawajibun na'atuha. Dunia apa yang wajib yang sepantasnya dia tampilkan itu yang tampil. Jadi siapa yang berjuang di masjid, berjuang di pesantren, mengabdi di masyarakat, bekerja di kantor, dimanapun aktivitasnya, lelah, masalah, ada orang menghalangi, dakwah kita disikat, dakwah kita itu biasa aja Pak. Kalau nggak begitu nggak dunia, ya. Kalau nggak ada masalah, antum berarti minta berpisah nyawa dengan badan, mau nggak? Hanya itu maharnya supaya namanya syahid, mati syahid. Ini bukan bunuh diri. Orang bunuh diri nambah masalah. Kalau orang bunuh diri tahu dia apa yang terjadi setelah dia mati, dia nggak mau mati Pak. Udahlah Bu. Sholat belum tentu diterima, bunuh diri. Bunuh diri ini berarti dia putus asa. Orang yang putus asa itu Allah benci kepadanya. Berarti orang ini menilai Allah kehabisan kasih sayang. Nah ini orang-orang seperti ini Allah nggak suka. Ya. Setelah itu apa lagi Pak? Arabnya. Oke, baik. Itu udah dibaca belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berikut, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Sebelum sampai ke sana, ini kita sering ulang-ulang. Dunia itu makhluk nggak? Akhirat makhluk? Oke. Yang bukan makhluk siapa? Allah. Pengen dunia datang ke kita atau kita datang ke dunia? Maunya. Ya, gimana caranya? Dunia itu hanya patuhnya ke kholiknya, ke penciptanya. Terus gimana caranya? Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pikiran paling pangkal sampai ujung, gak boleh lepas dari nama Allah. Kolbu kita gak boleh lepas dari nama Allah. Baru dunia datang ke antum. Gak capek kita. Karena dunia kita, wah itu orang-orangnya Tuhan tuh. Maksudnya apa? Itu orang-orang dekat sama Allah itu. Kalau dunia melihat di kolbu kita ada nama dia, ini mah sama gua nih, sama hinanya nih. Ya kita perbudak aja dia, kita bully dia, kita kerjain dia, kita buat dia lelah lahir batin. Tapi kalau di kolbu kita ada nama Allah, dia langsung, kata orang Jawa, sendiko dauh. Sam'an wa ta'atan. Terbersit Allah kirim, terbersit Allah kirim, maka hati-hati. Tapi yang membersihkan itu sendiri siapa? Allah juga Pak. Gak bisa dibuat-buat Pak. Saya bersihin gak bisa. Itu namanya ngayal. Ya, angan-angan disebut orang tulul amal, bukan amal. Tulul amal pakai hamzah. Orang panjang angan-angan. Nyamar lewat sholawat, nyamar lewat doa, nyawat. Ya, sebenarnya angan-angan dia yang panjang. Buktinya lagi sholat, lagi sholawat dia ingat itu. Dia nggak ingat Allah, nggak ingat Rasulullah saat sholawatnya. Tapi masih mending lah, masih mau sholat atau sholawat. Cuma nanti ancamannya apa? Bahayanya. Sekali dia doa, sekali dia sholawat,
sekali dia sedekah, hajatnya tidak sampai, maka dia akan mencari kambing hitam. Makanya sahabat kita Ustaz Kisu Mansur ini lagi ditarget sama orang yang merasa korban dia. Beliau kan ngajarin sedekah 1 dapat 10, nggak salah, apa itu udah bener nggak, ada Qurannya nggak? Beliau nyampein pesan itu, cuma orang mengira nanti dari jalur dia 10 itu datang. Itu kan syirik khafi. Capek begitu antum sedekah tapi di hatinya pengen duitnya nambah lah, agak begitu kalau sedekah ya. Apa kata ahli surga nanti? Ya Allah, seandainya engkau tidak pernah menjawab doa kami dahulu, tidak pernah membalasi semua sedekah kami, tentu kami hari ini jadi konglomerat di surga. Udah enak di surga masih belum puas, ternyata di atas surga ada surga lagi, di atas surga, di atas surga ada lagi. Apa kata mereka? Ya Allah, ini doaku yang dulu belum dikabulkan, cuma sekian. Ada beberapa doa dia belum dikabulkan, itu yang membuat dia naik. Sedangkan sholatnya tidak ada satupun yang diterima, karena sholat dia ria, sedekah dia pun ria, berjuangnya pun ria, baperan, ya, gampang tersinggungan. Tapi ada beberapa doa dia yang belum dikabulkan, itu yang membuat derajatnya tinggi nanti di akhirat. Maka mereka berpikir, ya Rob, coba doa-doaku separuh aja nggak belum dikabulkan. Jadi konglomerat ya, tabungannya banyak. Jadi sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, doa-doa aja. Maka setiap hari tabung doa, jangan tabung kapan diijabah doa. Mau menjadikan doa sebagai wirid, maka Imam Abul Hasan Syazili, Imam Al-Haddad, Imam Al-Attas, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, semua, Bahauddin Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Idris Al-Idrisi, semua mengajarkan doa bukan supaya kita dapat hasilnya di sini. Itu maksud mereka ngajar muridnya. Maka ada Hizib Bahar, Hizib Nasr, Hizib ini, hizib itu. Yang paling suka saya itu Hizbul Bar namanya. Hizbul Bar itu adalah gambaran daripada makomat rohani Sidi Syekh Al-Imam Abul Hasan Syazili. Sayyidina Ali ketemu orang ini benci dunia, kata dia, ini benci dunia, ini talak dunia. Tapi ketemu Sayyidina Ali ngomong dunia dia benci. Kata Sayyidina Ali apa? Wahai sahabatku, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang suka cinta sesuatu, dia sebut-sebut sering, banyak dia ulang-ulang. Sebenarnya di hatimu kamu cinta dunia, cuma mau melawan itu atau mau ngeles baru kelihatan bukan cinta dunia. Udah, Sayyidina Ali ajarin cara biar gak cinta dunia. Dunia itu hanya bisa ditolak dengan nama Khaliknya, penciptanya. Maka masukkan nama Allah di dalam kolbu, ya, baca terus nama Allah, ya Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, kita datang seperti kita mau dapat bantuan, Pak. Jangan kemudian males. Mau siapapun yang mimpin zikir, kalau udah ada majelis zikir di mana saja hadiri, karena itu melatih dunia. Cuma masalahnya yang mimpin zikir ingat dunia gitu, itu urusan dia Pak, ya, urusan dia itu. Kita jangan suuzon sama orang. Ini antum ciri-ciri antum suka duit. Ada ustadz ngajar, tulis komentar atau dalam hati buat komentar, paling juga karena honor. Berarti otak ente otak fulus, nilai orang pakai duit mulu. Mana ada orang begitu semua? Paling ngaji hikam begini, apalagi orang yang bawa nama Allah, mimpin zikir, nggak mungkin. Dia butuh dunia atau dunia butuh dia? Yang mana yang benar, yang mana? Kayaknya dunia yang butuh dia, ya. Dunia itu kalau nggak ada orang zikir hancur. Jadi dunia itu kenapa melayani orang-orang yang di kolbunya ada nama Allah? Karena si dunia mengatakan, kami akan hancur jika engkau tidak ada. Dalilnya apa? La taqumus sa'ah
hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Tidak terjadi kerusakan besar di muka bumi bernama kiamat sampai tidak ada lagi yang mengatakan atau dikatakan, disebut-sebut namanya Allah Allah. Jadi selama masih ada yang baca nama itu, antum aman. Jadi baik-baik sama ahli zikir ya. Walaupun kita kurang zikir nggak apa-apa, antum baik-baik sama dia. Kata Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tasdiq ulubina wilayatun sughra. Mau jadi wali nggak? Nggak ribet, gampang. Mau jadi wali Allah nggak? Ini yang ngomong bukan saya nih, Imam Junaid. Imam Junaid ini imam salafus soleh, wali kutub, wali ghaus di zamannya, pewaris mutlak Rasulullah di zamannya. Imam Junaid. Apa kata beliau? Kamu mau jadi wali gampang. Tasdiq ulumina, percaya, terima ilmu kami. Bukan hanya zikirnya, ilmunya. Ilmu ma'rifat terima, jangan tolak. Jangan kemudian halu nih gitu. Kan begitu. Enggak nyampe, cukup katakan mungkin dia sudah sampai, saya belum. Orang yang sampai makomnya kepada Allah bergantung umur nggak? Coba ada nggak antum yang sudah sampai ke makom? Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah. Allah lah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ada yang sampai situ nggak? Itu bukan halu Pak, hakiki. Yang ngomong begitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Kata beliau, jika engkau duduk tenang berkhalwat, sebut namanya sampai engkau fana di dalam namanya, nanti yang punya nama akan datang mengenalkan dirinya. Udah pernah duduk begitu belum? Yang ngomentarin orang mulu, katanya mursyid, ya kan? Katanya bersanad, katanya berijazah. Kalau punya ilmu, udah amalin ilmunya. Jangan ngomentarin orang terus. Jangan suuzon terus dengan orang. Mulai beramal. Ya. Perintah Allah di Quran bukan ngomentarin orang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang perlu diperbanyak bukan ngomentarin orang, tapi nyebut nama Allah. Kalau enggak akan pernah antum merasakan kedekatan itu, walaupun umur sudah bertambah. Mungkin yang muda-muda ini, kalau yang tua-tua mohon maaf nih, nggak mau sekarang menyegerakan diri mengenal Allah, Allah akan ganti generasi baru yang mau mengenal dan menyebut namanya. Begitu ancaman Allah ya? Dalam hadis qudsi ada begitu ya? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Kenapa doa kita nggak naik-naik? Karena engkau tidak memintanya dengannya, tapi engkau meminta dengan egomu, kepentinganmu. Jadi sholawat, zikir, baca Quran, sedekah jika diniatkan untuk keberkahan duniawi, berarti kita minta dengan diri, ego, itu nggak akan naik. Dia cuma berkahnya sampai di dunia. Jadi siapapun yang suka berbagi, dia dapat berkah. Muslim non muslim dapat berkah 10 di dunia. Itu sudah hukum wajib, udah plus dari Allah. Mau dia mukmin nggak mukmin, dia suka berbagi, caritas. Non muslim suka berbagi, diberkahi Pak hidup dunianya. Coba lihat startup yang suka bakar duit, itu mereka bertahan sampai hari ini, benar nggak? Ya kan? Kalau mereka nggak mau bakar duit, mau promosi, mau memberikan free ini, free itu, nggak ada hasilnya. Nabi Muhammad SAW dulu seperti itu. Cuma yang dituntut itu jangan cuma mikirin nafs. Tubuh ini mau ditinggal. Apa masih kurang jelas? Tubuh ini dulu kecil, kemudian menjadi anak-anak, jadi remaja, lalu dewasa, sekarang sudah menua, udah mulai sakit-sakitan. Ini Donald Trump namanya Pak, Donald Trump Al-Fadani. Udah mulai sakit-sakitan belum? Punggung, kaki, duduk lama-lama udah mulai kesemutan. Udah tua tuh calon-calon itu. Iya baru kan.
Wajah sih wajah 40. Udah mulai. Jadi dulu kalau duduk lama aman, sekarang duduk lama berasa. Ya, punggung mulai cari sandaran, kan yang dapat sandaran beruntung kan. Tapi anehnya orang ngaji hikam, ngaji zikir, ngaji ma'rifatullah, tahu-tahu sudah 1,5 jam baru ingat punggungnya sakit. Kenapa? Saat itu kolbunya sedang asyik dengan yang menggerak-gerakkan kolbunya. Coba lihat anak-anak kita kalau lagi main game, dia lupa kalau dia butuh makan, minum. Bener gak? Mainannya akal ketika berkhayal jadi game. Nah, gamenya kolbu itu nyebut nama Allah. Kalau game biasa ada ini gak? Apa namanya? Stage 1, 2, 3 gitu ya, bener? Ya, level 1 tuh Bapak juga main juga nih. Level 1, 2, 3 sama. Ya, orang kalau sudah punya game di dalam kolbunya, dia asik dengan game itu. Game kolbu itu menunya banyak, Pak. Ya, dan seru sekali. Ya. Ada bintang-bintangnya juga di dalam itu. Ya. Dan kreditnya asli, hakiki. Kalau yang di game-game itu kan kreditnya di situ-situ aja. Ya. Tidaklah permohonanmu diangkat kepada Allah kecuali engkau membawa namanya. Tidaklah satu permohonanmu dipersulit kecuali karena engkau memohon dengan menyebut dirimu. Jadi ciri-ciri orang doa tapi pikirannya susah. Dia sholat, dia rajin ibadah, tapi susah aja bawaannya. Karena dia yang pikirkan, ya Allah, hidup saya susah. Ya Allah, begitu terus. Boleh berkeluh kesah kepada Allah, boleh. Tapi dia lupa nih. Ya, jadi saya agak sedikit beda dengan beberapa motivator. Kamu doa yang spesifik, biar dikasih sama Allah. Ya boleh sih. Cuma emang Allah itu suruhanmu, ya. Doa itu kan dalam bahasa Arab fi'il amar, kata kerja, kata perintah. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kami. Kan urzuk itu bahasa Arab, perintah, fi'il amar. Begitu kata Imam Al-Juwaini, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beda kita dengan kelompok yang lain. Doa pun juga kata kerja, kata perintah. Pantas nggak kamu merintah Allah? Maka kata-kata itu bukan sebagai perintah kita jadikan, tapi kita jadikan sebagai curhat. Maka tadi coba diingat-ingat Pak, doa itu jadikan tabungan akhirat. Jangan minta diijabah di sini. Kalau Allah kasih ijabah di sini, anggap itu hanya benefit, fawaid. Maksud kita cuma satu. Kenapa kita manggil-manggil Allah, menyuruh-menyuruh Allah? Bukan isi doanya yang kita maksud, tapi kita dilirik oleh Allah. Maka di Quran itu lafaznya ibtigha'a wajhillah, mencari lirikannya, menunggu kita diliriknya. Maka di Quran, di hadis misalnya, salasatun la yazurullah yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik di hari kiamat. Kan bahaya itu. Kita ingin dilirik oleh Allah semenjak di dunia. Sekali dilirik Allah di dunia, maka dia akan dipandang terus dengan rahmatnya sampai ke akhirat. Mungkin dalam sholat gak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna Imam Al-Qushairi. Ada orang udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya, belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala, nama Allah, tulisan yang ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama, kertas lama dari papirus.
Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian dia ambil atau dimakan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi, nanti dibuang. Biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku, daripada hancur di tempat yang jorok. Ya, jadi kalau dia potong-potong satu-satu sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima, karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama. Ya, jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya, kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya. Ya. Oh, itu bukan Quran hakiki, iya, tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ. Ya, dulu ada satu dosen nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas, diinjak-injak. Itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia, Pak. Sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh, kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media, wajah kita udah X semua orang. Tapi saya gak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin, saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia, pantas dihina. Kalau ada orang hina kita nggak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita nggak ada masalah. Mau dicoret 1000 kali juga nggak apa-apa. Yang penting Allah yang menciptakan saya nggak coret saya. Antum aja yang coret nggak apa-apa. Ya. Kalau Allah nggak coret, yang dicoret ntar siapa? Sedih, ya. Jangan bikin begitu. Yang masih punya Facebook nih, saya udah nggak punya Facebook. Di unlike sama orang aja jantungnya langsung ya kan? Nggak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya nanti jadi jahat. Kenapa? Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang karena kebenaran yang kita yakini. Pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai diusir. Kita beruntung dakwah-dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman. Ya. Masih dimudahkan, nggak ada masalah kalau ada orang kemudian mempermasalahkan. Apalagi Pak pengurus, ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah. Biasa-biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah.